kita sudah terlewat dari tanggal 19 kemarin, maka ketika teman-teman klik nanti tampilannya adalah seperti ini teman, yaitu akan ada notifikasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat semuanya. Nah, sekarang ini kita sedang menantikan ya untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran PPK dalam jabatan tahun 2022 yang tahap 2 teman-teman. Nah, di sini berikutnya kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang dua kategori pendaftar PPK yang tidak akan lulus seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahun 2022. Ini adalah contoh bagi teman-teman yang nanti ketika dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi ya PPK tahap 2. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan surat edaran yang mengatur terkait tentang pendaftaran dan persyaratan PPK dalam jabatan. Kira-kira sebagai langkah antisipatif kita nanti jikalau kita dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, supaya nanti bisa menjadi bahan perbaikan untuk pendaftaran PPK di tahun depan, teman-teman harus mencermati hal ini ya. Kira-kira bagaimanakah, siapa saja dua kategori pendaftar PPK yang dipastikan tidak akan lulus seleksi administrasi PPK dalam jabatan angkatan 2 tahun 2022. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, nanti ketika jadwal sudah ditentukan untuk waktu pengumuman, yaitu tanggal 29 April 2022, teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri di akun masing-masing, yaitu dengan cara masuk ke ppk.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Berikutnya di sini teman-teman langsung fokus saja pada bagian tombol berwarna kuning ya, bertuliskan login SIM PKB. Kemudian di sini teman-teman bisa klik di sini. Nah, nanti teman-teman disuruh untuk memasukkan surel dan password untuk login ke SIM PKB ke SIM PPK ini. Kemudian teman-teman bisa klik masuk. Nah, ketika nanti dinyatakan teman-teman tuh tidak lulus seleksi administrasi, maka akan ada tampilan yang seperti ini teman-teman. Nah, ini jadi sebagai langkah antisipatif supaya nanti teman-teman tidak kaget ya ketika dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Ketika kita login, kita nggak lulus, itu tampilannya seperti ini. Kepada atas nama kita, kemudian bidang studi kita itu apa, kemudian ada tulisan Anda dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi PPK dalam jabatan tahun 2022 dikarenakan kita tidak memenuhi persyaratan berdasarkan surat edaran nomor sekian ini ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh untuk tampilan ketika teman-teman tidak dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, kira-kira siapa saja yang nanti akan mendapatkan notifikasi seperti ini, yaitu notifikasi tidak lulus seleksi administrasi. Nah, ini adalah untuk yang pertama teman-teman, yaitu untuk yang pertama ini adalah teman-teman yang lupa tidak klik ajukan berkas teman-teman. Jadi di sini ketika kita melakukan pendaftaran itu kan sudah ada jadwalnya ya. Nah, ini jadi sudah ada jadwalnya seperti ini teman-teman. Ini adalah untuk jadwalnya. Kita itu melakukan pendaftaran itu kan diberikan waktu ya. Nah, melakukan pendaftaran untuk tahap 2 ini adalah waktunya untuk pendaftaran dan pengiriman berkas ini dimulai tanggal 15 sampai tanggal 19 April 2022. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak klik tombol ajukan berkas ini, nah teman-teman yang tidak klik ajukan ini, meskipun di sini semua sudah checklist warna hijau, tapi kalau misalkan kita tidak klik tombol ajukan berkas sesuai dengan tanggal ini, tanggal 15 sampai 19 jam 23:59 malam, maka teman-teman ini sama saja tidak melakukan pendaftaran ya. Meskipun di sini ini data kita untuk isian ya, ini berkas biodata diri dan lain sebagainya, ini sudah checklist hijau. Kalau enggak klik tombol ajukan berkas, maka pendaftaran kita ini tidak akan terbaca oleh sistem verifikator ya yang ada di LPMP daerah masing-masing. Sehingga jika kita itu lupa enggak klik ajukan berkas, kita sudah terlewat dari tanggal 19 kemarin, maka ketika teman-teman klik nanti tampilannya adalah seperti ini teman-teman, yaitu
akan ada notifikasi, yaitu waktu pengajuan profil dan berkas ini telah berakhir ya, pada tanggal 19 April 2022 pukul 23.59 menit. Jadi sangat sayang sekali bagi teman-teman yang kemarin tidak klik tombol ajukan berkas ya. Padahal ini adalah semacam untuk mengakhiri pendaftaran ya, supaya nanti pendaftaran kita ini terbaca oleh sistem LPMP. Tentunya hal ini adalah merupakan kesalahan fatal bagi kita teman-teman. Namun kita nggak perlu menyesali kalau misalkan semuanya sudah terlanjur ya. Kita jadikan hal ini sebagai pengalaman saja ya. Kita jadikan pengalaman supaya di tahun depan bagi teman-teman yang lupa klik tombol ajukan berkas, ini nanti bisa menjadi bahan pelajaran untuk tahun depan ini tidak melakukan kesalahan lagi ya. Jadi teman-teman cermati dan silahkan ikuti terus channel calon guru ini, karena saya akan selalu update terus ya terkait tentang informasi dan tutorial dalam dunia pendidikan dan keguruan teman-teman. Nah ini jadi jelas ya, untuk kategori pertama yang dipastikan tidak lulus seleksi administrasi dalam pendaftaran PPK tahap 2 ini adalah teman-teman yang lupa tidak klik ajukan berkas. Kalau misalkan seperti ini kita sudah nggak bisa apa-apa ya teman-teman. Untuk waktunya ini kan hanya sekitar 4 hari ya ini ya. Nah kemudian untuk yang kedua, nah ini teman-teman, nanti jika teman-teman sebelum kita bahas yang kedua, jika teman-teman di sini lupa tidak klik ajukan berkas, maka nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nah ini informasi PPK dalam jabatan calon peserta yang sedang melengkapi syarat pendaftaran dan belum pernah melakukan ajuan biodata diri diimbau agar segera melengkapi isian sesuai dengan tanggal yang tertera ya. Kemudian calon peserta yang sudah melakukan ajuan dan ini diberikan status tolak perbaikan dihimbau segera memperbaiki isian profil dan unggahan persyaratan sesuai dengan catatan tim verifikator teman-teman. Ini bagi teman-teman yang lupa, tentunya kalau login ke SIM PKB secara berkala akan ada notifikasi seperti ini ya. Nah ini teman-teman. Kemudian berikutnya di sini nanti jika kita lupa klik tadi, maka kita pada tanggal 29 nanti akan mendapatkan notifikasi seperti ini, yaitu notifikasinya kita tidak lulus ya seleksi administrasi. Dikarenakan kita nggak lulus seleksi administrasi, maka kita nggak bisa melanjutkan ke tahap PPK berikutnya, yaitu tahap seleksi akademik. Kita harus bersabar ya, supaya nanti tahun depan teman-teman bisa ikut lagi. Kemudian untuk yang kedua, bagi teman-teman yang kemarin ketika melakukan pendaftaran ini ada notifikasi, yaitu ajuan data Anda ditolak secara permanen. Kalau misalkan secara permanen, ini tentunya teman-teman sudah nggak bisa lagi ya untuk melakukan perbaikan. Nah inilah contohnya teman-teman. Tentunya di sini teman-teman mencermati untuk penyebab dari ditolak permanen ajuan datanya itu apa. Ini adalah berdasarkan dari ini, yaitu catatan dari tim penilai ya. Nah ini jika teman-teman masuk dalam kategori yang nanti ditolak permanen, maka teman-teman dipastikan tidak akan diterima ya untuk pendaftaran PPK tahun ini. Namun gak usah khawatir, nanti di tahun depan teman-teman ini bisa mendaftar lagi ya, bisa mendaftar. Tentunya di sini harus memperhatikan dari catatan tim penilai ini supaya nanti bisa memperbaikinya ya. Kalau ijazahnya saat ini belum linear, maka teman-teman bisa mengupayakan supaya nanti bisa linear ya. Ini adalah untuk ditolak permanen. Nanti tanggal 29 ini juga akan mendapatkan notifikasi serupa, yaitu dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Demikianlah sobat semuanya informasi ini, semoga bermanfaat ya untuk kita semuanya sebagai bahan renungan dan mawas diri untuk kedepannya lebih teliti dan cermat lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.